Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan yang kedua, yaitu kajian kitab Tahqiqul Amal Fima Yanfaul Mayyita Minal Amal, karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Pada pembahasan kali ini secara garis besarnya adalah mengenai wa'an laisa lil insani ila masa'a. Sesungguhnya tidak ada bagi manusia itu kecuali apa yang ia usahakan ketika di dunia. Ini makna secara zahir. Akan tetapi di sini Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu menerangkan lebih lanjut bahwasanya jika dilihat dari segi makna zahirnya memang seperti itu. Akan tetapi jika dikorelasikan dengan nas-nas lain, dalil-dalil lain, dan juga ada di dalam Al-Quran, itu meskipun kita yang masih hidup itu mengirimkan doa-doa untuk si mayit, orang yang meninggal dunia, itu tetap sampai. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya bagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pembacaan kitab, yaitu dengan makna background atau makna gundulnya, dan sesi yang kedua adalah terjemahan atau murad daripada apa yang telah tadi saya bacakan. Untuk menyingkat waktu, mari kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laisa lil insani illa masa. Wa an lan setuhune kelakuan laisa iku ora ana lil insani ku tetep kedue manusa illa ma angin apa barang saakang kerja sapa insan. Qala dawuh Allah sapa Allah taala halim ulur sapa Allah. Wa an lan setune kelakuan laisa iku ora ana lil insani iku tetep kedue manusa ilama angin apa barang saakang kerja sapa insan. Hadhi utawi iki al ayatu yu ayat al karimatu kang mulya minan nususi iku tetep setengah saking pira-pira nas al muhimmati kang penting kang wigati alatio an nususil muhimmah ya tamassaku kang podo cekelan biha kelawan alati kasirun sapa wong akeh miman bayane saking wong yajrauna kang podo lumaku sapa man waro'a dzawahiril alfadhi ing dalem sakmburine pira-pira zahire pira-pira lafat wa umumatin nususi lan pira-pira umume pira-pira nas al mutlaqati kang dimutlakake duna muraatin ing dalem tanpa ngreksa lil usuli maring pira-pira asal maring pira-pira kang pokok wal qara inilan pira-pira tondo al ukhra kang weneh wal qara inilan pira-pira tondo utawa dalil al ukhra kang weneh alatiyo qara inil ukhra tufidu kang maidai apa alati tahsison ing nertentokake autak yidan utawa nguatake lin nasi maring nas walati lan perkara yajib kang wajib ala tufhama apa yen ora dipaham anususu apa pira-pira nas al ilmiyatu kang bangsa ilmu ila biha angin kelawan alati li taduro supaya yen to mubeng apa alati apa nususul ilmiah jami'an halis kabehane fi falakin ing dalam penjajahan wahidin kang siji
Wa ta'tilan teko apa nususil ilmiah mutana sibatan hale cocok mutaro bitotan tur saling berhubungan fi nuskin ing dalam runtut wahidin kang siji yaliku kang patut apa nuskin wahid bisa syariati kelawan kang anduweni syariat al mahfudhi kang direksa minat tanaqudi saking lelawanan wa ta'arudi lan bertolak belakang id la yantiku krana ora ngendika sapa sahibu syariah anil hawa saking hawa nafsu in huwa ora ana utawi dawuh Kanjeng Nabi ila wahyun angin iku wahyu yuha kang diparingake apa wahyu. Fadzahiru hadhil ayati mongko utawi zahire ikilah ayat yufitu iku awe faida apa zahiru hadhil ayat nahyan tifa'il mayiti ing nafeake olehe ngalap manfaate mayit bi ayyin kelawan endi wae suwiji-wiji ba'da mautihi ing dalem sakwise matine mayit li'annahu korona setune kelakuan ma usbita iku ora ditetepake lahu kedue mayit ilama angin apa barang saat kang kerja sapa mayit fihi ing dalem ma wa mahalu sa'ihi utawi panggonane kerjone mayit huwa iku utawi mahalu sa'ihi ad-dunya iku dunya lakin hunaka tinapine iku tetep ing dalem mengkono-mengkono nggon nususun utawi pira-pira nas ukhra kang meneh tusbitu kang netepake apa nususun ukhra intifa'ahu ing olehe ngalap manfaate mayit biwiri sa'ihi kelawan sakliyane kerjone mayit kama kaya keterangan saya tikang bakal teko apa ma fi hadzal buhsi ing dalam ikilah bicara kelawan teliti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masuk kepada sesi yang kedua, yaitu mengenai makna daripada apa yang telah dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laisa lil insani ila masa. Dan sesungguhnya tidak ada bagi seseorang itu kecuali apa yang diusahakan ketika di dunia. Ini zahirnya ayat seperti itu. Qala dawuh Allah subhanahu ta'ala halimulur subhanahu wa an laisa lil insani ila masa. Allah dalam Al-Quran telah berfirman, dan sesungguhnya tidak ada bagi manusia itu kecuali apa yang ia usahakan ketika di dunianya. Hadhil ayatu al-karimatu minan nususil muhimmah allati yatamassaku biha katsirun mimman yajrauna wara'a zawahiril alfat wa umumatin nusus al-mutlaqah duna mura'atin lil usul wal qara'in al-ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang mulia ini itu termasuk nas yang penting, yang mana kebanyakan orang itu menggunakan nas tersebut secara makna zahirnya saja dan secara keumuman nas daripada ayat tersebut secara mutlak duna mura'atin lil usul wal qara'in al ukhra. Mereka lupa bahwasanya ada nas-nas pokok, dalil-dalil yang lain yang mana tetap terjaga di dalam Al-Quran, yang mana nas-nas tersebut itu jauh dari kata kontradiksi atau bertolak belakang, malah itu adalah yang mendukung tentang ayat tersebut. Alati tufitu tahsisan au taqidan linnas, yang mana dalil-dalil tersebut itu ada yang sifatnya tahsis dan ada yang sifatnya taqyid. Berarti intinya ketika kita melihat makna zahirnya memang seperti itu, akan tetapi jika dikombinasikan atau dikorelasikan dengan
dalil yang lain, itu menjadi berbeda pemahamannya. Berarti di dalam kita memaknai suatu ayat itu tidak boleh hanya dengan melihat lafadznya saja, akan tetapi juga dilihat dari segi pendukung nas yang lain. Walati yajibu alla tufhama an-nusus al-ilmiyah ila biha litadura jami'an fi falakin wahidin. Sesuatu yang wajib lagi adalah di mana nas penelitian itu harus sejalan, harus dalam arti berdasarkan penelitian mana yang lebih unggul, mana yang lebih valid, tidak hanya sebatas kepada makna letter lafadznya saja, akan tetapi setelah diteliti lebih lanjut maka kita bisa menjadi sepaham, kita menjadi taslim dalam arti wadhati mutanasibatan mutarabitotan finaskin wahidin yaliku bisahibi syariah al-mahfud minatanaqud wa ta'arud la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Berarti di sini itu maksudnya adalah tidak menjadi salah paham lagi, dan jika dihubungkan dengan sahih syariah, berarti Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak ada lagi suatu pertentangan, karena yang namanya Kanjeng Nabi itu la yantiku anil hawa, la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwasanya di dalam Kanjeng Nabi itu menafsirkan suatu ayat tentunya tidak dengan hawa nafsu, karena apa yang disampaikan oleh Nabi itu merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi. Kembali lagi, fadzahiru hadhil ayah yufidu nafyan difa'il mayit bi ayyi syai'in ba'da mautihi. Jika kita melihat pada zahir daripada ayat tersebut, itu memberikan faidah atau pemahaman bahwasanya orang yang telah meninggal dunia itu tidak mendapatkan kemanfaatan apapun setelah mereka mati. Dalam arti yang memberikan kemanfaatan itu apa yang telah ia usahakan ketika masih hidup di dunia. Setelah meninggal dunia itu kemanfaatannya itu menjadi hilang, tidak ada sama sekali. Berarti adanya pahala yang ia dapatkan dari apa yang telah ia kerjakan ketika masih hidup di dunia. Berarti jika melihat dohirnya ayat tersebut, bahwasanya ayat tersebut itu memberikan faedah ketiadaan mendapatkan kemanfaatan si mayit, sebab apa yang ia kerjakan setelah meninggal dunia. Berarti dari arah manapun, kapan wis mati wis, tidak ada suatu amal yang dapat diandalkan lagi. Yang bisa diandalkan adalah amal ketika ia masih hidup di dunia. Itu menurut dohirnya ayat tersebut. Li'annahuma usbita lahu ila masa'a fihi. Itu alasannya tadi. Karena yang ditetapkan bagi mayit, berarti yang bisa dianggap bermanfaat bagi si mayit itu adalah apa yang telah ia kerjakan ketika di dunia. Wa mahalu sa'yihi huwa ad-dunya. Berarti tempat dia beramal supaya amalnya itu mendapat kemanfaatan ketika ia masih hidup di dunia itu. Lakin hunaka nususun ukhra. Lakin hunaka nususun ukhra tuthbitu intifa'ahu bi warisaihi
kama sayati fi hadzal buhti. Nah, akan tetapi di sini nantinya itu akan disampaikan beberapa nas yang lain, yang mana nas tersebut itu menetapkan bahwasanya si mayit itu dapat mengambil manfaat dari hasil kerja yang dilakukan oleh orang lain, yang mana ketika orang lain tersebut itu berniat untuk menghadiahkan pahala bagi si mayit, ya si mayit itu beroleh manfaat dari apa yang disampaikan oleh orang lain itu. Itu secara garis besarnya. Kama sayati fi hadzal busi. Seperti keterangan yang akan diterangkan pada pembahasan ini. Saya kira cukup sekian saja. Apabila ada murad atau pemaknaan yang kurang pas, bisa dikoreksi, bisa dibetulkan melalui komen Anda. Wallahu al-muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.